Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Guru Amir Putra, SGZ MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Gizi. Perkenalkan, saya Radwa Razika selaku moderator dalam diskusi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kali ini tentang the pentose phosphate pathway or hexose monophosphation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya karena pada kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya yang terdiri dari Aulia Rafiatul Adawiyah, Radwa Rasika saya sendiri, Muhlisa, Talita Kaliana Umay Heri, Umrah, dan Akila Hana Mutia. Adapun topik pembahasan kali ini yang pertama adalah definisi, yang kedua fungsi, yang ketiga produk penting jalur pentosa fosfat, yang keempat jalur pentosa fosfat, dan yang kelima reaksi jalur pentosa fosfat. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Muhlisa selaku pemateri yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari jalur pentosa fosfat dan fungsinya. Adapun definisinya, Sun dehexosa monofosfat atau yang kita kenal juga sebagai jalur pentosa fosfat adalah jalur unik yang digunakan untuk membuat produk yang penting bagi tubuh karena berbagai alasan. Sun HMP adalah jalur alternatif untuk glikolisis dan digunakan untuk menghasilkan ribosa 5-fosfat dan NADPH. Nah, terus kenapa disebut sebagai jalur alternatif dari glikolisis? Karena substrat dari jalur pentosa fosfat ini adalah glukosa 6-fosfat. Jadi, teman-teman, glukosa 6-fosfat ini merupakan senyawa intermediat dari jalur glikolisis. Kalau teman-teman ingat, reaksi atau langkah-langkah glikolisis itu dimulai dari glukosa akan diubah jadi glukosa 6-fosfat. Terus, glukosa 6-fosfat ini bisa masuk ke dalam jalur pentosa fosfat. Jadi glukosa 6-fosfat itu merupakan gula berkarbon 6. Glukosa ini karbonnya ada 6, kemudian akan dihasilkan ribosa 5-fosfat atau 5 karbon. Makanya dinamakan pentosa fosfat. Slide selanjutnya. Adapun fungsi dari jalur pentosa fosfat ini, yang pertama itu pembentukan NADPH untuk sintesis asam lemak dan steroid, serta mempertahankan glutathione yang kurang untuk aktivitas antioksidan. Garis besarnya adalah untuk memproduksi NADPH yang digunakan pada metabolisme lain. Fungsi kedua itu sintesis ribosa untuk pembentukan nukleotida dan asam nukleat. Jadi jalur pentosa fosfat ini, glukosa 6-fosfat akan diubah jadi ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat ini nanti akan diubah lebih jauh lagi menjadi ribosa 5-fosfat atau gula pentosa. Dan kalau kita ingat, ribosa itu merupakan prekursor untuk mensintesis DNA, RNA, ATP, NADH, dan FHDH. Jadi kalau DNA itu kan asam nukleat dengan kepanjangannya deoksiribonukleat asid. Berarti dia prekursornya adalah ribosa atau gula berkarbon 5. Nah, ribosa ini diambil dari jalur pentosa fosfat. Kemudian RNA dan yang lain itu juga demikian. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu produk penting jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat ini menghasilkan 2 produk penting, yaitu ribosa 5-fosfat dan NADPH. Yang pertama, ribosa 5-fosfat yang diperlukan untuk sintesis asam nukleat yang ditemukan dalam DNA dan RNA serta nukleotida lainnya. Yang kedua ada NADPH atau nikotinamida adedina dinukleotida fosfat. Molekul ini digunakan dalam proses biosintesis lipid dan asam lemak.
serta berperan dalam menjaga keseimbangan redoks sel dengan mereduksi glutathione dan mencegah kerusakan oksidatif. Selanjutnya saya serahkan untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur petosa fosfat. Adapun ini memiliki dua fase, yaitu fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Pada fase pertama, yaitu fase oksidatif, fase ini menghasilkan NADPH yang berfungsi sebagai agen pereduksi dalam banyak reaksi biosintesis, seperti sintesis asam lemak dan kolesterol, serta untuk melawan stres oksidatif melalui regenerasi glutathione. Nah, NADPH yang dihasilkan ini membutuhkan proses reduktif lipid dalam mekanisme antioksidan yang disediakan reaksi ini. Karena itu, reaksi ini sangat aktif pada sel yang banyak mensintesis lipid. Contohnya jaringan adiposa, korteks adrenal, kelenjar mamae, dan hati. NADPH juga merupakan antioksidan yang berguna sebagai konsekuensi. Fase oksidatif juga aktif pada sel yang memiliki resiko tinggi teroksidasi, misalnya pada sel darah merah. Nah, pada fase ini, glukosa 6-fosfat menjalani proses dehidrogenase dan dekarboksilase untuk memberikan sebuah senyawa pentosa, yaitu ribosa 5-fosfat. Yang kedua yaitu fase non-oksidatif. Pada fase ini, mencakup isomerisasi dan kondensasi sejumlah molekul pula yang berbeda. 3 molekul yang digunakan yaitu ribosa 5-fosfat, fruktosa 6-fosfat, dan gliseraldehid 6-fosfat. 3-fosfat, maaf. Ini dimulai dengan pengubahan ribosa 5-fosfat oleh ribosa 5-fosfat isomerase dan menjadi silulosa 5-fosfat oleh ribosa 5-fosfat epimerase. Jadi, fase ini bertanggung jawab untuk menghasilkan berbagai gula pentosa seperti ribosa 5-fosfat yang digunakan dalam sintesis nukleotida, DNA, dan RNA. Fase ini juga membantu dalam menyeimbangkan gula berkarbon 5 dengan gula berkarbon 3 dan 6 untuk digunakan kembali dalam jalur metabolisme lain seperti glikolisis. Baik, itu saja dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, materi selanjutnya yaitu reaksi jalur pentosa fosfat. Reaksi jalur pentosa fosfat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan fase oksidatif. Reaksi oksidatif tahap 1 menyebabkan konversi glukosa 6-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat. Nah, pada fase oksidatif ini ada dua, yaitu dehidrogenasi glukosa 6-fosfat dan hidrolisis 6-fosfogluconolacton. Nah, pada dehidrogenasi glukosa 6-fosfat di sini bisa kita lihat pada reaksi pertama, glukosa 6-fosfat secara permanen diubah menjadi 6-fosfogluconolacton oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau G6PD. Lalu kita bisa lihat di situ ada NADP+ sebagai koenzim spesifik untuk reaksi ini. NADP+ itu berperan sebagai akseptor dari equivalen redox, yaitu sepasang hidrida yang dikeluarkan dari molekul glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Nah, dan dikonversi menjadi NADPH. Langkah ini adalah langkah pengaturan jalur. NADPH itu bertindak sebagai modulator negatif dan menyebabkan inhibisi kompetitif atau G6PD.
Lalu yang kedua itu ada hidrolisis 6-fosfogluconolacton. Pada di sini bisa kita lihat bahwa senyawa 6-fosfogluconolacton itu diubah menjadi 6-fosfogluconat dengan penambahan molekul air. Nah, pada reaksi ini itu dikatalisis oleh enzim gluconolactonase dan tidak dapat diubah seperti langkah sebelumnya. Nah, pada pembentukan ribosa 5-fosfat ini terjadi dekarboksilasi oksidatif 6-fosfogluconat lalu dikatalisis oleh 6-fosfogluconat dehidrogenase, kemudian menghasilkan gula ketosa, ribosa 5-fosfat, dan ditambah molekul NADPH. Kita bisa lihat di sini bahwa hasil akhir dari tahap 1 ini yaitu ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat ini dapat dikonversi ke fosfat pentosa lainnya, seperti silulosa 5-fosfat dan ribosa 5-fosfat, yang menggunakan enzim epimerase yang mengubah ribosa 5-fosfat menjadi silulosa 5-fosfat dan ketoisomerase yang mengkatalisis konversi ribosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat. Nah, itulah fase oksidatif. Nah, selanjutnya itu saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas terkait fase kedua reaksi jalur pentosa fosfat, yaitu fase non-oksidatif. Pentosa fosfat yang dihasilkan pada tahap pertama, yaitu ribosa 5-fosfat, silulosa 5-fosfat, dan ribosa 5-fosfat, diubah menjadi intermediat glikolitik pada tahap 2, jalur HMP. Tahap ini terdiri atas serangkaian interkonversi reversibel non-oksidatif seperti yang disebutkan sebelumnya. Enzim tahap ini adalah transketolase dan transaldolase yang mengkatalisis 3 reaksi. Nah, reaksi pertama dapat kita tulis reaksi kimianya sebagai C5 tambah C5 menghasilkan C7 tambah C3. Reaksi ini dikatalisis oleh transketolase yang mentransfer 2 unit karbon dari gula ketosa ke gula aldosa. Ketika unit 2 karbon ditransfer dari silulosa 5-fosfat atau ketosa 5C menjadi ribosa 5-fosfat atau aldosa 5C. Pembentukan gula 7 karbon atau pseudoheptulosa 7-fosfat dan hasil 3 karbon gula atau gliseraldehida 3-fosfat. Nah, di sini tiamin pirofosfat, koenzim untuk transketolase, berfungsi sebagai pembawa sementara dari 2 unit karbon dalam reaksi ini. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat jalur reaksinya pada bagan yang telah ditampilkan di layar. Kita masuk ke reaksi kedua, yang dimana reaksi kimianya dapat kita tulis sebagai C7 tambah C3 menghasilkan C4 tambah C6. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh transaldolase yang mentransfer 3 unit karbon dari pseudoheptulosa 7-fosfat menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, reaksi ini menghasilkan pembentukan eritrosa 4-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya reaksi ketiga yang dimana reaksi kimianya dapat kita tulis sebagai C4 tambah C5 menghasilkan C6 tambah C3. Reaksi ini dikatalisis lagi oleh transaldolase. Mohon maaf, maksud saya transketolase. Nah, tetrosa fosfat atau eritrosa 4-fosfat yang dihasilkan pada langkah sebelumnya menerima unit 2 karbon dari molekul pentosa fosfat atau silulosa 5-fosfat, baru untuk membentuk fruktosa 6-fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Lalu teman-teman dapat melihat hasil dari rangkaian reaksi ini, yaitu
pembentukan 2-fosfat heksosa atau fruktosa 6-fosfat dan fosfat triosa atau gliseraldehida 3-fosfat yang secara langsung memasuki urutan glikolitik. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa jalur pentosa fosfat atau heksosa monofosfat CHAN merupakan jalur alternatif untuk glikolisis dan digunakan untuk menghasilkan ribosa 5-fosfat dan nikotinamida adenina dinukleotida fosfat atau NADPH. Jalur ini memiliki dua fase utama, yaitu fase oksidatif yang menghasilkan NADPH dan fase non-oksidatif yang menghasilkan gula pentosa seperti ribosa 5-fosfat. NADPH berfungsi sebagai agen pereduksi dalam biosintesis asam lemak dan kolesterol, serta untuk melawan stres oksidatif. Ribosa 5-fosfat digunakan dalam sintesis nukleotida, DNA, dan RNA. Secara keseluruhan, jalur pentosa fosfat merupakan jalur metabolisme yang esensial untuk produksi NADPH dan 5-fosfat yang diperlukan dalam berbagai proses metabolisme sel. Itulah tadi penyampaian dari penyajian materi dari kelompok kami. Harapan kami dari diskusi kali ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Saya, Radwa Razika, sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Maaf jika banyak kurangnya dan terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak video pemaparan kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.